warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sinta E. Priyanti dengan NIM 23140025 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai prinsip-prinsip pengembangan kurikulum guna untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pengembangan kurikulum oleh dosen pengampu Ibu Febriani Yuli, SPDI, MPD. Masuk ke pembahasan materi yang pertama, yaitu pengertian prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Apa sih yang disebut pengertian prinsip-prinsip pengembangan kurikulum itu? Nah, secara gramatikal, prinsip berarti asas, dasar, keyakinan, dan pedoman. Kata prinsip menunjukkan pada suatu hal yang sangat penting, mendasar, harus diperhatikan, memiliki sifat mengatur dan mengarahkan, serta sesuatu yang biasanya selalu ada atau terjadi pada situasi dan kondisi yang serupa. Prinsip memiliki tugas yang sangat penting dalam kaitannya dengan keberadaan sesuatu. Melalui suatu prinsip, orang bisa menjadikan sesuatu itu lebih efektif dan efisien. Prinsip juga mencerminkan hakikat yang dikandung oleh sesuatu dari bersifat mengatur, yang aturannya harus diikuti untuk mencapai tujuan yang secara benar. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum menunjukkan suatu pengertian tentang berbagai hal yang harus dijadikan patokan. Dalam pengembangan kurikulum, berbagai hal yang terkait dengan pengembangan kurikulum, terutama dalam fase pencapaian kurikulum. Menurut tim pengembangan MKDP, kurikulum dan pembelajaran, pengembangan kurikulum adalah proses identifikasi, analisis, sintesis, evaluasi, pengambilan keputusan, dan kreasi elemen-elemen penting. Jika proses pengembangan kurikulum berjalan secara efektif dan efisien, maka hasil dari efektivitas pengembangan kurikulum tersebut diharapkan sesuai dengan harapan masyarakat. Jadi, dapat disimpulkan, pengertian prinsip pengembangan kurikulum adalah suatu dasar yang mengatur sebuah proses pembelajaran yang dapat memberikan kondisi belajar yang lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu sumber-sumber prinsip pengembangan kurikulum. Menurut Olivia, mengemukakan bahwa prinsip pengembangan kurikulum paling tidak ada 4 sumber yang menjadi acuan sebuah pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama ada data empiris, data hasil penelitian, kisah rakyat yang menyangkut tentang keyakinan masyarakat dan nilai-nilai yang ada di dalamnya, serta pemahaman bersama atau pengertian umum yang ada dalam suatu masyarakat. Berdasarkan sumber-sumber pengembangan yang dikemukakan oleh pihak tersebut, dapat dikategorikan bahwa hanya ada sumber yang menjadi prinsip pengembangan kurikulum, yaitu sumber ilmiah dan sumber non-ilmiah. Sumber ilmiah dapat dari data-data kegiatan yang bersifat ilmiah, seperti halnya penelitian, data-data empiris tentang kelemahan dan kekurangan kurikulum sebelumnya, informasi faktual, dan sebagainya. Sedangkan sumber non-ilmiah didapat dari hal-hal yang bersifat non-ilmiah, seperti cerita rakyat, legenda, mitos, dan sebagainya, yang telah menjadi keyakinan umum suatu masyarakat dan memiliki nilai-nilai tertentu di dalamnya. Masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu tipe-tipe prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama ada anggapan kebenaran utuh atau menyeluruh, yaitu fakta, konsep, dan prinsip yang diperoleh serta telah diuji dalam penelitian yang ketat dan berulang, sehingga bisa dibuat generalisasi dan bisa diberlakukan di tempat yang berbeda. Yang kedua ada anggapan kebenaran parsial, yaitu suatu fakta atau konsep dan prinsip yang sudah terbukti efektif dalam banyak kasus tetapi sifatnya masih belum bisa digeneralisasikan. Yang ketiga ada anggapan kebenaran yang masih memerlukan pembuktikan, prinsip kerja yang sifatnya tentatif. Bahasan poin selanjutnya yang keempat, yaitu macam-macam prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum adalah pedoman yang digunakan untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kurikulum dalam sistem pendidikan. Yang pertama, yaitu prinsip referensi. Kurikulum harus relevan dengan kebutuhan siswa, masyarakat, dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi.
Ini berarti kurikulum harus mencakup materi yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan pasar kerja. Yang kedua ada prinsip fleksibilitas. Kurikulum harus dapat menyesuaikan dengan berbagai kebutuhan dan kondisi siswa, serta perubahan dalam masyarakat dan teknologi. Ini mencakup adaptasi terhadap perubahan kebijakan pendidikan dan penyesuaian dengan kebutuhan individu siswa. Yang ketiga ada prinsip komunitas. Kurikulum harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat berkesinambungan dalam proses belajar, mengajar dari suatu tingkat pendidikan ke tingkat lainnya. Prinsip ini memastikan bahwa pengetahuan dan keterampilan yang didapat siswa pada suatu jenjang akan mendukung pembelajaran di jenjang berikutnya. Terakhir yaitu prinsip efektivitas dan efisiensi. Kurikulum harus dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan dengan cara yang paling efektif dan efisien. Ini termasuk penggunaan sumber daya yang tersedia dengan sebaik mungkin dan memastikan hasil belajar yang optimal. Sekian pemaparan materi dari saya. Bila ada pembahasan yang kurang dimengerti, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.